Fungsi dari literatur review diantaranya adalah yang pertama, mengetahui penelitian sebelumnya. Dengan literatur review, kita bisa memahami penelitian yang sudah ada sehingga penelitian yang kita lakukan memiliki dasar yang jelas. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Kita dapat menemukan hal yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dari sini kita bisa mengembangkan penelitian yang lebih baru dan relevan. Yang ketiga adalah membantu merumuskan masalah. Literatur review membantu kita merumuskan masalah penelitian yang lebih terarah berdasarkan temuan dan teori yang sudah ada. Yang keempat adalah memvalidasi argumen. Penelitian yang baik harus memiliki dasar teori yang kuat. Literatur review membantu kita memperkuat argumen dengan referensi yang kredibel. Yang terakhir adalah menghindari duplikasi. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, kita bisa memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan bukan sekedar mengulang tetapi memberikan kontribusi yang baru. Teknik desain literatur review. Teknik desain dalam literatur review mencakup berbagai aspek yang memastikan tinjauan pustaka tersusun secara sistematis dan komprehensif. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan. A. Langkah literatur review. Untuk melakukan literatur review yang baik, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, menentukan topik dan tujuan, yaitu tentukan ruang lingkup penelitian, perjelas pertanyaan atau hipotesis penelitian, dan identifikasi konsep kunci yang relevan. Kedua, mengumpulkan sumber literatur. Gunakan sumber terpercaya seperti jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian. Gunakan database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, atau PubMed. Yang ketiga, evaluasi dan seleksi literatur. Yaitu pilih literatur yang paling relevan dan terbaru. Periksa kredibilitas penulis dan jurnal. Hindari sumber yang biasa atau kurang valid, analisis dan sintesis. Kelompokkan penelitian berdasarkan skema atau metodologi. Dan identifikasi pola, tren, atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Yang terakhir, menulis literatur review. Susun dengan struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Gunakan bahasa akademik yang jelas dan objektif. Dan pastikan untuk memberikan kutipan yang sesuai. Baiklah, melanjutkan dari yang tadi, selanjutnya adalah teknik pencarian database terkomputasi. Teknik desain dalam konteks ini berarti bagaimana peneliti menyusun strategi untuk 1. Menentukan kata kunci. Pemilihan kata kunci yang tepat untuk mendapatkan hasil pencarian yang akurat. 2. Menyaring database. Memilih database yang kredibel seperti Scopus, IEEE, PubMed, Google Scholar, atau database khusus lainnya. Dan 3. Menentukan filter pencarian. Membatasi pencarian berdasarkan tahun, jenis publikasi, jurnal, konferensi, buku, atau kategori relevan. Dan 4. Menganalisis dan mengevaluasi hasil menggunakan teknik seperti Systematic Literature Review atau SLR atau Bibliometric Analysis untuk menyusun kesimpulan dari hasil pencarian. Lalu, ada prioritas dalam pemilihan materi literatur. Agar penelitian memiliki dasar yang kuat, pemilihan literatur harus memperhatikan 1. Kredibilitas sumber. Pilih jurnal dan proceeding yang memiliki reputasi tinggi seperti yang terindeks di Scopus, Web of Science, atau PubMed, dan sebagainya. Lalu 2. Ada relevansi. Pastikan literatur yang dipilih benar-benar sesuai dengan topik penelitian agar tidak terjadi kerancuan di dalamnya. Lalu ada 3. Kebaruan. Usahakan memilih literatur terbaru, misalnya 5 tahun terakhir ataupun 4 tahun terakhir begitu, agar informasi yang digunakan masih relevan sampai sekarang. Lalu ada 4. Jumlah kutipan. Literatur yang memiliki banyak kutipan menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki dampak signifikan dalam bidangnya. Jika lebih banyak kutipan, bisa memungkinkan lebih signifikan begitu. Lalu ada 5. Keberagaman sumber. Jangan hanya mengandalkan satu jenis sumber, misalnya hanya dari jurnal, tetapi pertimbangan buku, laporan teknis, atau artikel konferensi. Juga ada jurnal, lalu ada artikel yang dimuat di web-web, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhad, saya dari program studi pendidikan agama Islam dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta literatur riset.
Peta literatur riset adalah sebuah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan berbagai topik atau konsep yang ada dalam suatu bidang penelitian tertentu, serta hubungan antar konsep tersebut. Peta ini berguna untuk memetakan seluruh literatur yang ada, mengidentifikasi tren, serta memperlihatkan bagaimana suatu topik berkembang dari waktu ke waktu. Peta literatur riset dapat dibuat menggunakan alat seperti mind mapping atau perangkat lunak analisis bibliometrik yang memungkinkan visualisasi hubungan antar artikel, penulis, atau topik penelitian. Peta literatur biasanya mencakup satu kategori atau topik utama. Ini bisa berupa sub bidang riset utama atau isu-isu menjadi fokus penelitian. Yang kedua, hubungan antar topik, menunjukkan bagaimana satu topik terkait atau berhubungan dengan topik lainnya, baik itu secara teoris maupun metodologis. Yang ketiga, perkembangan dan tren penelitian, memetakan bagaimana topik-topik tertentu berkembangnya dari waktu ke waktu serta arah atau fokus baru dalam riset. Yang terakhir, referensi utama, mengidentifikasi artikel-artikel atau penelitian penting yang menjadi landasan utama dalam riset. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang abstrak riset. Apa itu abstrak riset? Abstrak riset adalah ringkasan singkat dari sebuah penelitian yang mencakup tujuan metode, hasil, dan kesimpulan. Biasanya terdiri dari 150 sampai dengan 250 kata dan berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian secara padat dan jelas. Struktur-struktur abstrak adalah nomor 1, latar belakang dan tujuan, menjelaskan alasan penelitian dan tujuan utama. Yang kedua, metode penguraian pendekatan, desain penelitian dan teknik yang digunakan. Yang ketiga, hasil penyajian temuan utama secara ringkas. Yang keempat, kesimpulan, menyimpulkan implikasi atau dampak dari hasil penelitian. Abstrak sering digunakan dalam jurnal, konferensi, dan laporan ilmiah agar pembaca cepat memahami inti penelitian tanpa membaca keseluruhan dokumen. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke Muhammad Aqsa Nurwafa. Contoh literatur review dengan pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods dari penelitian yang dilakukan di Indonesia. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian di Indonesia sering digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Misalnya penelitian oleh Sari dan Wahyudi pada tahun 2021 meneliti pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap hasil belajar siswa SMA di Jakarta. Dengan menggunakan metode eksperimen, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan media pembelajaran mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 15% dibandingkan dengan siswa yang hanya menggunakan metode ceramah tradisional. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif banyak digunakan di Indonesia untuk memahami fenomena sosial dan budaya. Studi oleh Prasetyo pada tahun 2020 mengeksplorasi pengalaman guru honorer dalam menghadapi tantangan ekonomi di daerah pedesaan Jawa Tengah. Dengan menggunakan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar guru honorer mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada motivasi mengajar mereka. Studi ini juga mengungkap bahwa dukungan komunitas dan kebijakan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Yang ketiga, pendekatan mixed methods. Pendekatan mixed methods sering digunakan dalam penelitian kebijakan publik di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Lestari dan Ramadan pada tahun 2019 mengevaluasi efektivitas program bantuan langsung tunai atau BLT dalam mengurangi kemiskinan di beberapa daerah di Sumatera. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 500 penerima BLT. Yang menunjukkan bahwa 70% responden merasa program ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk melengkapi temuan ini, wawancara kualitatif dengan penerima manfaat mengungkapkan bahwa meskipun BLT memberikan bantuan ekonomi, banyak penerima masih menghadapi kesulitan akibat ketidakstabilan harga bahan pokok dan kurangnya akses ke lapangan kerja. Kesimpulannya yaitu ketiga pendekatan penelitian ini memiliki peran penting dalam memahami berbagai fenomena di Indonesia. Pendekatan kuantitatif memberikan data objektif mengenai hubungan antar variabel
Pendekatan kualitatif menggali pengalaman subjektif masyarakat, sementara pendekatan mixed methods memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.